Vicky apa nih? Saya nggak pernah lihat si rambut merah. Oh, saya nggak merasa ya. Saya tidak merasa apapun berita-berita. Kalau kalian lupa ya, saya ingatkan kembali bahwa saya itu sudah sudah kuat mentalnya sejak saya ikut selalu membela orang-orang yang benar ya. Selama benar saya bela. Jadi kalau netizen ngomong A, B, C, D, saya nggak peduli lah. Saya cuma ingat pesan Umi Pipik nih, mana Umi Pipik, mudah-mudahan lihat. Dia cuma bilang ke saya, Teteh, kita itu tidak akan dihisap oleh ucapan orang lain. Jadi itu yang menguatkan saya. Siapapun yang ingin memfitnah saya, siapapun yang ingin berkata buruk tentang saya, silakan. Karena saya tidak akan diadili di akhirat nanti dengan ucapan mereka. Saya nggak merasa terganggu. Apakah dari netizen banyaknya sampai DM sampai masa? Gini ya, bermain sosmed itu tentu tahu resikonya. Nggak boleh juga kita hanya gila dipuji-puji gitu ya, atau sakit hati karena dihujat, ya jangan punya sosial media gitu. Saya kan selalu bilang nih, sosial media itu adalah rumah kita. Kalau misalnya merasa terganggu, ya di-blok. Gampang kok daripada mereka yang bikin. Misalnya ya, bikin Instagram hanya untuk menghujat, itu berapa step kan? Harus bikin A, B, C. Kalau kita kan baca nggak suka, ya udah blok aja gitu. Nggak usah di ini, nggak usah dipikirin yang begitu-begitu. Semua keputusan dalam hidup ini ada di semua. Saya nggak merasa dipojokkan. Itu kalau kalian kata-kata garis bawah iya, saya ingat sekali kata-kata tidak meladeni sampah itu keluarnya dari mulut saya pertama kali. Kalau kalian ingat, mana sih, benar nggak? Itu keluar dari saya saat saya mendampingi seseorang di Jakarta Selatan. Saya tidak akan merespon dan meladeni, maaf ya, sampah-sampah yang berusaha mengganggu ketentraman hidup saya. Hasil rep visum silakan ditanyakan ke penyidik ya. Saya hanya dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani datang melihat anaknya dilakukan visum. Itu saja kapasitas saya. Hasilnya visum saya tidak mengetahui secara mendalam. Yang jelas proses tadi itu adalah bagian dari proses pembuktian terkait laporannya Nikita. Berarti terbukti Bang ya? Proses terkait dengan pembuktian ya. Soal terbukti tidak terbukti tanya ke penyidik ya. Reaksinya Nikita sendiri terhadap hasil itu gimana Bang? Ya. Kalau ketemu tanyakan, dia ada nanti, tanyakan langsung. Anda bisa melihat reaksi dia dari sorot matanya, dari kalimat-kalimatnya. Anda bisa paham bagaimana geramnya seorang ibu begitu mengetahui bagaimana keadaan anak yang sangat dicintainya. Seperti itu. Laura sendiri tadi pagi didampingi siapa Bang? Didampingi saya selaku kuasa hukum Niki, didampingi pamannya yang bernama Edwin. Nah, dan beberapa orang yang tidak boleh saya sebutkan. Yang jelas ada beberapa dokter yang melakukan proses pemeriksaan tersebut. Juga ada beberapa tim yang mempunyai tugas keahlian masing-masing. Polisi bakal periksa 2 saksi diajukan Nikita Mirzani soal Faldel Bajdah. Polisi mengumpulkan bukti-bukti terkait laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel atas dugaan persetubuhan dan pemaksaan aborsi terhadap putrinya LM 16 tahun. Polisi bakal memeriksa 2 saksi yang diajukan Nikita. Kasus yang ditangani di Jaksel ini belum naik penyidikan. Masih dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Kemarin saudara V itu menyatakan atau penyelidik masih menunggu penundaan klarifikasi saudara V yang akan dilaksanakan nanti sore. Kemarin saudara V itu menyatakan kalau penyelidik masih menunggu penundaan klarifikasi saudara V yang akan dilaksanakan nanti hari Jumat tanggal 4 Oktober pukul 14.00. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan.
Ade Ari mengatakan Nikita Mirzani mengajukan 2 saksi. Kedua saksi itu dijadwalkan bakal diperiksa polisi pada Kamis 3 Oktober 2024. Kemudian dari pihak pelapor mengajukan 2 saksi yang sudah dijadwalkan nanti oleh penyelidik. Nanti akan diambil keterangan hari Kamis tanggal 3 Oktober, ucapnya. Sebelumnya polisi mengumpulkan bukti-bukti terkait laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel soal dugaan persetubuhan dan pemaksaan aborsi terhadap putrinya. Hari ini LM menjalani visum lanjutan di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo, Jakarta Pusat. Mohon izin untuk hari ini update terbaru untuk putri dari NM diminta dokter RSCM kembali visum lanjutan. Hari ini sudah dilakukan visum lanjutan untuk putri dari NM di RSCM, kata Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma kepada wartawan. Dia mengatakan hasil visum sementara sudah keluar, namun untuk mengobservasi dan membuat kesimpulan perlu dilakukan visum lanjutan. Ya, kemarin sudah keluar visum sementara. Untuk mengobservasi dan buat kesimpulan harus diambil lebih banyak dari buktinya, terutama di RSCM. Oleh karena itu dari pihak rumah sakit meminta untuk visum lanjutan. Hari ini dilakukan oleh dokter terutama dari ahlinya, jelasnya. Dia mengatakan visum lanjutan itu untuk membuktikan terkait dugaan asusila yang dilakukan Fadel. Jadi yang dilaporkan oleh NM mengenai dugaan asusila, kemudian yang dari dokter atau dari rumah sakit pihak ahlinya mengobservasi, kemudian menyimpulkan harus ada banyak bukti. Nah, itu yang sekarang visum tambahan untuk memperbanyak bukti yang ada, tutupnya.